Jadi dengan kata lain, sekali lagi penggenapannya ada di dalam Yesus. Sepanjang waktu. Sekarang pasti sulit ketika Anda berpikir bahwa pemenuhan itu ada di dalam dirimu, dan Anda harus melepaskan kepemilikan yang berharga itu, dan memberikannya kepada orang lain dan berkata, saya tidak layak untuk melepaskan tali kasutnya atau mengikat tali kasutnya. Jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah keturunan Abraham, bukan? Ini berdasarkan Galatia 3 ayat 29 sesuai dengan janji. Jadi segala sesuatu berpusat pada Kristus, dan mereka memiliki segala sesuatu berpusat pada diri mereka sendiri. Karena itu mereka kehilangan pandangan terhadap Kristus. Sekarang ia menjadi musuh mereka. Ya. Dia harus dibasmi, jika tidak diri tidak bisa memerintah. Jadi poin penting ini terlewatkan oleh orang-orang Yahudi. Kerajaan yang telah hilang dari Adam harus dipulihkan kepada keturunan Adam. Adam adalah bapa dari semua, kan? Ya. Demikianlah kisah para Rasul 17 ayat 26 menjelaskan kepada kita. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Apakah dia juga mengendalikan seluruh umat manusia dan bangsa-bangsa? Ya. Jadi karena semua ini terkendali, semuanya tertulis. Dan jika kita benar-benar berpusat pada Kristus, kita seharusnya dapat memahami di mana posisi kita di dalam aliran waktu. Ya. Jadi ada Adam kedua yang mati bagi seluruh umat manusia, bukan? Ya. Dan barang siapa yang percaya bahwa dialah juru selamat bagi semua orang. Apakah ada eksklusivitas di situ? Tidak. Semuanya mencakup di situ. Dapatkah suatu bangsa menganggap dirinya lebih istimewa daripada bangsa lain? Tidak, itu adalah kejatuhan yang pertama. Oke, dapatkah suatu bangsa mengklaim memiliki awal yang lebih mulia daripada bangsa lain? Jika mereka semua berasal dari benih yang sama? Martin, apakah kita memiliki prasangka rasial di dunia ini? Penuh di mana-mana. Di mana-mana? Pasti ada beberapa tempat utopis yang tidak ada di sana? Seperti bagaimana dengan gereja Tuhan? Seharusnya tidak ada di sana, bukan? Tentu saja tidak. Maaf, tapi sarkastik. Martin, itu tidak baik. Itu bentuk kecerdasan yang paling rendah. Ya, jadi biarkan saya berterus terang. Ada rasisme di gereja ini. Oke, jadi haruskah itu diberantas dari jiwa? Ya. Baiklah. Beberapa bangsa kurang beruntung dibanding yang lain. Ya, bisa dibilang begitu. Oke, tapi apakah mereka kurang penting di mata Allah? Tidak. Baiklah, jadi jika kita bisa memahami hal ini, bukankah kita akan memiliki kehidupan yang jauh lebih harmonis? Pasti. Karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga hanya bangsa pilihannya sebagai milik kesayangan yang akan diselamatkan sedangkan yang lain binasa. Itulah yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, bukan? Sepertinya saya perlu kacamata karena yang saya baca tidak sama. Oh, jadi izinkan saya memakaikan kacamata yang tepat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya ada kata yang sangat penting ini, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sanalah eksklusivitas. 100%. Barang siapa. Tapi itu berarti Anda punya pilihan. Memang harus begitu. Jadi bisakah kita katakan bahwa pada kedatangan Kristus yang pertama, bayangan telah bertemu penggenapan. Kristus tidak datang untuk melayani di dalam bilik kudus, juga tidak di dalam bilik maha kudus. Ia hanya melayani orang-orang di pelataran. Apakah itu benar? Ya. Sebenarnya apa yang akan terjadi seandainya ia masuk ke dalam bilik kudus atau bilik maha kudus? Dia akan dirajam batu. Dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh, ya. Karena itu adalah hukum Lewi. Hanya orang Lewi yang boleh melayani di bilik kudus dan bilik maha kudus. Pelataran itu bahkan diperuntukkan bagi bangsa-bangsa lain. Ya. Bahkan ada tempat bagi mereka. Dan seluruh pelayanan Kristus selama di bumi dilakukan di pelataran. Di pelataran ini juga terdapat sistem pengorbanan, yaitu tempat di mana anak domba dikorbankan. Ya. Jadi ia menggenapi pelayanan pelataran. Ketika ia berada di bumi, Ya. ia tidak pernah memimpin di dalam bilik kudus atau bilik maha kudus. Sekarang jika jalannya ada di bait suci, maka pada suatu saat ia harus pergi ke bilik kudus, kan? Ia harus menyelesaikan semuanya. Baiklah.
Jadi keimamatan Lewi harus diakhiri. Imamat itu harus diakhiri sepenuhnya karena Kristus, imam besar kita, bukanlah seorang Lewi tetapi seorang Yehuda. Dan dengan begitu ia bukan seorang pelayan di bait suci. Ia berasal dari keimamatan yang lebih tinggi. Ia melayani berdasarkan keimamatan Melkisedek. Dia adalah anak domba kurban yang darahnya dicurahkan bagi dosa-dosa dunia. Itu bisa terjadi karena itu di pelataran. Ya, Tapi ia tidak bisa menjadi imam duniawi. Karena ia bukan orang Lewi. Bukan dengan darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Dengan itu ia mendapat penebusan yang kekal bagi kita. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ia memiliki pelayanan di pelataran, dan ia menggenapi bagian dari rencana keselamatan. Ia membayar dosa-dosa seluruh umat manusia. Dan kemudian ia masuk ke bait suci sesuai dengan Ibrani 9 ayat 12. Tetapi keimamatan Lewi harus berakhir sebelum ia dapat melakukan hal itu. ya, Karena ia bukan orang Lewi. Pertanyaan, apakah Anda seorang Lewi yang mewah? Dengan jubah yang mewah? Dengan banyak kemegahan dan kemewahan di sekeliling Anda? Apakah hal itu menyenangkan Anda jika Anda tiba-tiba dibatalkan? tidak. Tentu saja Anda akan merasa iri. Jadi lebih baik satu orang dibasmi daripada kita semua kehilangan posisi dan pelayanan kita, kan? Ya, Oke, itu sangat penting. Jadi Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini adalah janji tentang Mesias. Ibrani 5 ayat 6 berkata sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 11, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Ini pertanyaan yang bagus yang diajukan Paulus. betul sekali. Jika tidak seperti itu, tidak akan ada gunanya. Jadi bisakah kita katakan bahwa jika jalan Allah ada di dalam bait suci, maka keimamatan yang lebih tinggi dan pelayanan Yesus di dalam bilik kudus terjadi setelah penyaliban? Itu sangat alkitabiah, kan? Tentu saja. Kebangkitan dan kenaikan Yesus, karena hanya dengan demikian darahnya sendiri yang tersedia untuk menguduskan bait suci dan menahbiskan dirinya di bilik kudus. Ya, Dia tidak bisa memulai pelayanan sebelum darahnya tersedia. dan bilik kudus ini di surga. Itu surgawi, karena ia tidak pernah memimpin di bait suci di bumi, bahkan ketika bait suci masih berdiri. Ia tidak pernah masuk ke sana setelah kenaikannya. Dan berkata, sekarang akulah imam menurut Melkisedek. Keluar orang Lewi. Tidak. Tidak, ia tidak pernah lakukan itu. Ia masuk ke dalam bait suci yang lebih tinggi yang tidak dibuat dengan tangan manusia. Jadi Martin, apa yang terjadi di sini? Ada pergeseran seismik dalam rencana keselamatan yang terjadi. Bayangan telah bertemu penggenapan. Apakah Anda setuju? Ya, tentu saja. Jadi saya akan berbicara tentang pergeseran seismik. Ini adalah perubahan besar. Dari model duniawi ke keselamatan surgawi secara harfiah. Hal ini tiba-tiba saja membuat model duniawi menjadi usang. Satu-satunya tujuan yang masih dilayaninya adalah sebagai buku pelajaran tentang apa yang terjadi di surga. Ya, Itu adalah cetak biru. ya, Anda tidak membuangnya ke keranjang sampah, tetapi Anda tidak lagi memberlakukannya karena telah digenapi. ya. Oke. Apakah ini hampir seperti jika Anda memiliki cetak biru untuk sebuah pesawat? Setelah Anda membuat pesawat, Anda dapat merujuk kembali ke cetak biru itu, tapi Anda tidak akan membuat pesawat lagi. Enggak, kita tidak akan membuat pesawat lagi, Anda benar. Baiklah, mereka yang telah mengikut Yesus dengan iman ke dalam bilik kudus karena Anda tidak dapat mengikuti dia secara harfiah. Anda harus mengikutinya sekarang dengan iman.
Sekarang ketika imam masuk ke bilik kudus, Anda bisa menunggu di luar dan Anda tahu apa yang dia lakukan di dalam sana. Karena memang sudah diatur dengan tepat apa yang harus dia lakukan di dalam sana. Tetapi sekarang setelah yang duniawi tidak berlaku lagi dan yang surgawi telah diresmikan, oleh iman Anda mengikuti apa yang Yesus lakukan di dalam sana karena Anda memiliki cetak birunya. Ya, tepat sekali. Baiklah, tapi Anda tidak perlu berjalan mengelilingi labirin di bumi untuk memberlakukannya. Anda melakukannya dengan iman. Tepat sekali. Jadi mereka yang mengikut Yesus dengan iman ke dalam bilik suci telah menemukan jalan yang baru dan lebih baik. Pelayanannya menggantikan hari raya dan upacara yang mana banyak orang menaruh harapannya, dengan melupakan bahwa semua itu hanya merupakan bayangan dari kenyataan yang lebih besar. Atau Anda dapat menaklukkan. Yang tidak diketahui itu pasti. Jadi mereka yang menolak untuk menerima jalan yang baru dan lebih baik ini, terus melanjutkan ritual-ritual dan upacara-upacara tanpa menyadari bahwa rumah mereka telah ditinggalkan sunyi. Jadi mereka tetap tinggal di belakang sementara Yesus bergerak maju. Bisakah kita katakan mereka sedang bermain gereja? Ya, Mereka sedang bermain gereja dan melanjutkan kegiatan mereka seperti biasa, tanpa menyadari bahwa Yesus tidak lagi terlibat di sana. Mereka harus mengalihkan penekanan kepada bait suci surgawi. Martin, mereka bisa saja menjadi pendeta. ya, Tapi mereka tidak bisa lagi menjadi imam karena imam adalah seseorang yang membawa kurban. itu dia. Seorang pendeta melayani. Seperti seorang gembala. Jadi sistemnya tidak perlu lenyap, tetapi keimamatan mereka akan lenyap. Dan ritual-ritual yang mereka lakukan akan hilang. Ya, Jadi Martin, pikirkanlah ini. Bagaimana jika sebuah organisasi Kristen memutuskan kita ingin menjadi imam dan tetap melakukan kurban? Bukankah itu merupakan pengingkaran terhadap rencana keselamatan? tentu saja itu menjadi penghujatan. Itu seperti mengatakan bahwa kami tidak setuju Yesus itu juru selamat. Anda benar-benar meniadakan dia sepenuhnya? Baiklah, jadi begitulah Katolik karena mereka memiliki keimamatan dan kurban. Demikianlah Ortodoksi karena mereka memiliki keimamatan dan kurban. Dan demikianlah Anglikanisme karena mereka memiliki keimamatan dan kurban. Lenyap. Lenyap. Mereka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Martin, apakah itu sebagian besar dari apa yang disebut gereja Kristen saat ini? Mega. Mega, kan? Dan seluruh Ortodoks, seluruh Anglikan, seluruh sistem Katolik. Lalu ada sebagian yang tersisa. Ya, Oh, apa yang terjadi dengan yang tersisa ini, Martin? Ini kisah yang menyedihkan, tapi mari kita lanjutkan. Jadi mereka sedang memimpin sebuah ritual duniawi yang tidak lagi memiliki keabsahan. Yohanes 11 ayat 15 berkata, "Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Mereka pasti memiliki gagasan yang samar-samar tentang apa yang sedang terjadi dan menyadari bahwa jika orang mengikut Yesus, sistem mereka akan lenyap. ya, Jadi mari kita singkirkan orang itu dan pertahankan sistem kita. Sekarang giliran Kayafas, bukan? Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Dialah imam besar. Kita akan tetap pada tugas kita. Kita akan mempertahankan sistem kurban kita. Kita tidak akan menerima yang satu ini. Sudah selesai. Sistem mereka tidak berguna. Tidak ada artinya. Itu telah sunyi sepi tanpa makna apapun. saya pikir sangat penting untuk belajar dari hal ini. Oke. Apakah mereka menerimanya? Tidak, Tidak, mereka tidak menerimanya. Baiklah. Apakah kita mengarah ke sesuatu dengan ini? saya bisa melihat itu. Kita mengarah ke sesuatu. Tentu saja kita ke arah itu. Lalu apa yang terjadi? Runtuhnya tembok pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Hal ini tidak dapat diterima oleh banyak orang karena hal ini menghilangkan eksklusivitas mereka. Ya, Jadi siapapun yang berpikir bahwa mereka adalah luar biasa sekarang, menderita tipu daya yang sama. Akhir dari sistem pengorbanan dengan penggenapan dan bayangannya, ya, akhir dari keimamatan Lewi dan dibukanya jalan yang baru dan lebih baik.
Apakah itu yang terjadi? Tentu saja. Dan dalam arti tertentu, Anda dapat memahami mengapa hal ini mengguncang mereka. Karena seluruh bangsa dibangun atas hal ini. Seluruhnya dibangun di pada hal ini. Itu menghancurkan. Tapi seandainya mereka menerimanya, Mereka pasti bersuka cita. mereka pasti bersuka cita. Mereka tidak perlu memiliki sistem bait suci lagi. Dan mereka bisa saja menjadi pendeta. Dan mereka bisa mendapatkan posisi mereka. Tentu saja. Dan menjadi seperti murid-murid itu. Ya, mungkin mereka bisa saja menanggalkan jubah mewahnya untuk membuat mereka lebih penting daripada yang lain. Bagaimana dengan gereja-gereja Kristen? Sama. Tidakkah mereka menyukai jubah mereka? Jubah? Jika Anda ingin menyebutkannya, mereka menyukai itu? Apakah Yesus berjalan dengan jubah mewah? Tidak, dia punya jubah yang indah, tapi itu tidak mewah. Jubahnya adalah hanya pakaian kebenaran putih dan mulus.